Nano berpesan, lain kali mungkin ia akan menjadi murid baru di sekolah kalian. Season 2, episode 1. Film dibuka dengan seorang siswi bernama Pat berangkat ke sekolah dengan keadaan hamil tua. Ia berjalan dengan pedenya, tak peduli banyak siswa yang membicarakannya. Hari itu, Nano datang sebagai murid baru. Ada siswa bernama Nanai yang kelihatannya naksir sama Nano. Nano berkenalan dengan siswi bernama Lokme. Lokme memberitahu jangan jatuh cinta dengan Nanai karena ia sudah menghamili banyak gadis. Meskipun begitu, Nanai adalah murid terbaik. Setiap gadis yang dihamili terpaksa melakukan aborsi. Saat istirahat, Nano dan Nanai mulai makan siang bersama. Jeng, sahabat Nanai, iri melihat Nano dan Nanai yang baru kenal tapi langsung mesra. Bersama Lokme dan Pin, Jeng membuat taruhan. Kira-kira berapa lama sebelum Nano ditiduri? Lokme awalnya keberatan, tapi akhirnya ia ikut memasang taruhan masing-masing 500 bat. Teman-teman kelas yang lain mulai ikut taruhan yang dibuat Jeng. Hari ke hari, Nano dan Nanai makin mesra dan lengket. Suatu ketika, Pat bertemu Nano di WC. Ia memberitahu Nano kalau orang-orang di sekolah bertaruh soal Nano dan Nanai. Melihat kehamilan Pat, Nano pun bertanya, berapa lama Pat dan Nanai sampai mereka melakukan hubungan? Pat hanya tidak ingin Nano menjadi korban berikutnya. Kemudian Nano dan Nanai berduaan. Mereka menghitung waktu berapa lama mereka saling kenal, yaitu 3 hari, 3 jam, 31 menit. Nanai terus merayu, dan tepat di menit ke-33, mereka pun melakukannya. Esoknya, Jeng sudah menduga Nanai dan Nano sudah melakukan. Hanya butuh waktu 3 hari, 3 jam, 33 menit untuk saling kenal. Jeng membuka tumpukan uang taruhan. Mereka akan lihat siapa yang menang. Tebakan pertama, 6 hari, salah. Tebakan kedua, 8 hari 4 jam, salah lagi. Dan tiba-tiba Nano datang. Ia ingin melihat taruhannya. Beberapa jawaban masih salah. Sampai satu jawaban berbunyi 3 hari, 3 jam, 33 menit. Itu adalah tebakan yang paling tepat. Dan ternyata tebakan itu punyanya Nano sendiri. Pinteran banget Nano ikut bertaruh, tapi ia sendiri yang membuat tebakannya jadi benar. Segera semua uang ia ambil. Kini seolah-olah Nano yang mempermainkan Nanai. Saat latihan karate, Nanai berulang kali jatuh. Jeng mengejek apakah karena habis bermain dengan Nano membuat Nanai jadi lemah. Nanai merasa perutnya tidak enak. Lalu datang Nano. Nanai ingin melakukan hubungan lagi dengan Nano. Tapi anehnya ia tidak terangsang. Nano pun mengejek, membuat Nanai makin kesal. Nanai yang terlanjur marah, di hadapan banyak orang, ia meminta mereka putus saja. Namun Nano tidak mau. Ia terus bertanya apa kesalahannya. Nanai hanya tidak suka cara Nano menatap. Seolah-olah Nano menatapnya sebagai sebuah benda. Lagian mereka hanya bermain-main dan mereka menikmatinya. Seketika Nano tertawa keras. Seperti itu kan sikap semua gadis ketika Nanai meminta untuk putus? Nanai bilang Nano menatapnya seperti benda. Bukankah Nanai juga melihat Nano seperti itu? Tidak ada bedanya. Sayangnya ketika melakukan hubungan, Nano tidak merasakan apapun. Nano memang gadis aneh. Pat mengira Nano tipe gadis yang akan dipacari Nanai. Nano berkata, Pat juga aneh, masih mempertahankan kehamilannya. Jadi dulu Pat juga sebenarnya mencoba minum pil aborsi, tapi tidak berhasil. Dan Pat malah merasa senang karena gagal melakukan aborsi itu. Pat sepertinya pasrah walaupun Nanai tidak mau bertanggung jawab. Keanehan mulai terjadi. Saat Nanai hendak melakukan hubungan dengan Lokme, tiba-tiba Lokme menjerit melihat perut Nanai bengkak. Saat makan bersama orang tuanya di rumah, Nanai makan makanan kesukaannya seperti biasa. Tapi anehnya, ia muntah karena bau makanannya membuat ia mual. Padahal itu makanan yang dimasak ibunya seperti biasa. Esoknya, ketika Jeng makan jajanan di hadapannya, Nanai tiba-tiba muntah-muntah, membuat Jeng khawatir. Entah mengapa perut Nanai bisa membesar. Saat ia hendak melakukan hubungan dengan gadis lain, gadis itu juga berteriak melihat perut Nanai. Nanai segera memeriksakan diri. Dokter bertanya apakah ia pernah menjalani operasi ganti kelamin. Nanai adalah laki-laki tulen, tapi hasil USG menunjukkan bahwa Nanai hamil. Sepertinya organ reproduksi Nanai tidak normal. Ia hamil bayi perempuan dengan usia 16 minggu. Nanai kaget tak menyangka dirinya bisa hamil. Di kelas teman-temannya mulai membicarakannya.
Nanai jengkel. Jeng menyarankan kalau Nanai sakit ia bisa mengantarnya ke klinik. Nanai emosi. Ia berteriak, ia tidak sakit, ia hanya hamil. Sampai ia tidak sadar Nano sedang merekamnya. Video pernyataan kalau Nanai hamil mulai tersebar dan menjadi bahan lelucon siswa di sekolah. Bayangan gadis-gadis yang pernah dihamili Nanai muncul. Nanai seperti dihakimi. Akhirnya ia bisa merasakan bagaimana di posisi mereka ketika tahu hamil. Mereka menyalah-nyalahkan Nanai. Ada yang menyuruh untuk minum pil aborsi seperti yang Nanai lakukan dulu pada gadis-gadis. Nanai makin tertekan. Ia berniat keluar dari sekolah. Nanai sedih. Sosok dirinya yang menjadi profil siswa teladan hancur sudah karena nasibnya sekarang. Ayahnya juga telah mendengar kabar kehamilannya. Orang tuanya tak menyangka. Ayah Nanai marah-marah dengan kelakuan anaknya yang selalu membuat masalah. Ia memberikan uang dan menyuruh Nanai membereskan sendiri masalahnya. Nanai pergi dari rumah mencari penginapan. Ia coba makan nasi tapi kembali mual. Nanai benar-benar merasakan sakitnya orang hamil. Saking depresinya, ia mencoba minum pil aborsi. Tindakannya membuat ia muntah darah. Perutnya amat sakit. Nanai pun pingsan. Tak lama kemudian ia bangun. Ia mengambil pisau dan berniat menusuk perutnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Ketika Nanai keluar, orangnya sudah tidak ada. Nanai menemukan kertas yang bertuliskan, "Kau tahu bagaimana kau bisa hamil? Siapa gadis terakhir yang bersamamu sebelum kau hamil?" Nanai pun teringat Nano. Ia segera ke sekolah dengan menyamar. Lalu ia bertemu Nano. Nanai bertanya apa yang Nano lakukan padanya. Nano hanya menjawab mereka hanya bermain-main, sama-sama menikmati. Kemudian Nanai bertemu Pat. Di hadapan Pat, Nanai menangis-nangis meminta maaf. Karena ia kini tahu rasanya di posisi Pat. Nanai benar-benar menyesali perbuatannya. Namun Pat sudah tak marah lagi pada Nanai. Ia sudah ikhlas. Tak lama setelah itu, Pat menjalani persalinan. Melahirkan bayi yang sehat. Kini giliran Nanai. Ia akan menjalani operasi sesar. Nano datang menakut-nakutinya. Usai Nanai bangun dari pingsan, dokter membawakan bayinya. Nanai tak mau karena ia sudah membayar sang dokter untuk menyingkirkan bayi itu. Aneh sih emang, Nanai baru hamil beberapa bulan tapi bayinya bisa lahir sehat. Nanai pun terpaksa membawa bayi itu. Bayinya terus menangis. Nanai hampir membunuhnya, tapi kemudian ia sadar, ia tak tega membunuh anak sendiri. Ia pun mulai menyusui bayinya. Sumpah aneh banget pas bagian ini. Hari itu Nano datang ke penginapannya. Nanai meminta maaf dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Ternyata Nano datang hanya membawakan hadiah. Tujuannya membuat Nanai menjadi ayah yang baik sudah terwujud. Kemudian Nano melihat banyak foto-foto dirinya yang dicoret-coret. Ia naik ke atas dan di sana ada tulisan, "Sampai jumpa segera." Wah, kira-kira siapa ya? Apakah musuhnya Nano? Episode 2. Percintaan remaja di sekolah wajar jika terjadi. Namun bagi beberapa orang dewasa melarangnya karena mereka bermaksud baik. Sekolah Tipna Rewitaya adalah sekolah khusus perempuan. Seorang guru bernama Bu Narumol mendapat kabar dari kepala sekolah bahwa sekolah mereka akan digabung dengan sekolah pria. Bu Narumol menentang hal itu. Kepala sekolah tidak ada pilihan lain, karena sekolah mereka sudah mengalami kerugian. Sekolah mereka terkenal menghasilkan wanita yang bijak dan sopan. Jika membiarkan anak-anak lelaki berkeliaran, mereka akan menodai reputasi sekolah. Bu Narumol juga memberikan bukti surat-surat cinta yang dikirim oleh siswa kepada para siswi. Ia tidak akan membiarkan itu semua. Kepala sekolah bilang, itu belum seberapa. Siswa laki-laki di zamannya lebih parah lagi. Ia kembali menegaskan agar Bu Narumol sebagai kepala administratif membuat kebijakan baru untuk perubahan yang akan terjadi. Tidak apa-apa reputasi sekolah hancur. Yang penting mereka tetap mendapat uang agar sekolah tetap berjalan. Bu Narumol sebenarnya sangat kecewa. Gadis-gadis yang baru tumbuh ibarat bunga mekar belum waktunya mengenal laki-laki. Usia mereka sangat rentan. Begitupun anak laki-laki yang nakal dan kurang bertanggung jawab. Mereka sebagai guru mempertaruhkan moralitas murid-murid mereka. Ada satu guru yang setuju dengan pemikiran Bu Narumol, yaitu Bu Linda. Bu Linda sangat mendukung dan akan membantu setiap langkah Bu Narumol
memperbaiki krisisnya standar sekolah. Para murid sudah mendengar kabar akan digabungkannya sekolah mereka dengan murid laki-laki. Beberapa ada yang bingung dan khawatir, bagaimana rasanya nanti satu kelas dengan murid laki-laki. Nano berkata anak laki-laki tidak berbahaya karena ia pernah bersekolah di sekolah campuran. Nano mulai bercerita pengalaman serunya bergaul dengan anak laki-laki. Esoknya, kebijakan sekolah campuran sudah diterapkan. Ada siswa bernama Punjan bersama kawan-kawannya, bertemu Nano dan kawan-kawannya juga. Mereka pun berkenalan. Para siswi terlihat malu-malu. Nano meminta Namneng mengajak mereka berkeliling sekolah. Ternyata Namneng dan Punjan ini yang sebelumnya sering berkirim surat karena mereka berpacaran. Nano membuat mereka agar lebih akrab. Main bersenggolan dengan salah satu cowok. Bu Linda tak sengaja melihat dan memotret kedekatan mereka. Bunda Rumol melihat foto itu. Ia pun mulai membuat aturan baru. Aturan yang disebut pembatasan sosial. Siswa dan siswi harus menjaga jarak. Dimulai pertemuan pagi itu, mereka harus berbaris terpisah. Siswa sendiri, siswi sendiri. Kelas mereka juga dipisah. Ini bertujuan agar kehormatan siswi terjaga. Juga para guru akan mendidik para siswa menjadi pria sejati. Mereka disuruh olahraga sebelum mengikuti pelajaran. Di kantin, Bunda Rumol juga melarang para siswa membeli minuman yang mengandung coklat. Karena coklat bisa merangsang hasrat seksual. Haduh, coklat aja dilarang. Kasihan para siswa laki-laki terlihat sangat lelah. Karena tidak bisa mengobrol secara langsung, Nano pun mendapat pesan dari Pop bahwa ia lelah. Namneng heran, kok Nano bisa punya ID lainnya Pop? Bagi Nano, bertukar ID lain itu sudah biasa. Nano pun mengundang teman-temannya ke grup obrolan. Mereka mulai asik chattingan dengan murid laki-laki. Lewat chat, Pop ingin meminta susu kepada Nano. Nano pun memberikan. Tiba-tiba Bu Linda memergokinya. Ia kaget membaca pesan chat mereka. Ponsel Nano dibawa ke Bunda Rumol. Bunda Rumol juga kaget ketika membaca pesan, "Boleh aku minta susumu?" Padahal itu artinya Pop meminta susu kotak pada Nano. Bunda Rumol malah berpikiran susu yang dimaksud adalah payudaranya Nano. Mulai saat itu, Bunda Rumol kembali membuat aturan. Siswa dan siswi dilarang berkirim pesan. Akun pelanggar akan diblokir. Para murid pun tidak bisa berchattingan lagi. Di rumah, Bunda Rumol mengingat masa lalu. Dulu ia bersekolah di sekolah Tipna Rewitaya juga. Ia punya sahabat bernama Rutai. Setelah lulus, ia ingin kuliah jurusan pendidikan dan menjadi guru di alma maternya. Kini Bunda Rumol sudah mendapat penghargaan sebagai guru terbaik. Di sekolah, Nano punya aplikasi baru bernama Cinta Sejati. Di aplikasi itu, ia bisa chattingan dengan murid lain tanpa nama. Jadi para guru tidak tahu mereka berbicara dengan laki-laki atau perempuan. Namneng dan yang lainnya pun tertarik. Murid-murid mulai ramai menggunakan aplikasi itu. Nano kembali dipanggil dan ditegur karena sudah menyebarkan aplikasi itu. Nano membela, itu hanya aplikasi ruang obrolan, fungsinya bisa untuk mencari teman sejati. Bunda Rumol mengingatkan, remaja seusia Nano harusnya fokus belajar, bukan fokus mencari cinta. Bisa-bisa para siswi kehilangan keperawanan. Tekad Nano sudah bulat, ia tidak akan menghapus aplikasi itu. Ia malah menyarankan para guru bisa menggunakan aplikasi itu juga untuk mengawasi murid jika mereka bersikap tidak pantas. Bunda Rumol setuju. Ia mulai mengunduh aplikasi dan membuat akun bernama Fast Kosong. Kayak aplikasi Tinder gitu, kalau ada yang cocok bisa mulai chattingan. Bunda Rumol mulai ngobrol dengan akun bernama Daffodil. Ia kembali flashback. Sahabatnya Rutai sedang sedih karena dikecewakan pacarnya. Namun pacarnya datang meminta maaf. Rutai pun kembali jatuh di pelukan pacarnya. Ada aturan lagi, siswa dan siswi tidak boleh berduaan. Bu Linda memberikan daftar nama-nama yang terbukti melakukan percakapan kotor. Melihat itu, Bunda Rumol membuat aturan yang lebih ketat. Mulai hari itu, murid laki-laki dan murid perempuan akan belajar di gedung sekolah yang berbeda. Para murid banyak yang protes. Ponsel mereka juga harus disita. Ada murid yang berjalan berduaan saja, Bunda Rumol langsung marah. Lalu ia bertemu Nano. Nano bertanya apakah rencana pengintaiannya berhasil. Kabarnya para siswa sudah tahu Bunda Rumol juga menggunakan aplikasi itu. Bunda Rumol berkata ia tidak tertarik dengan aplikasi itu. Ia hanya fokus cari cara menjauhkan siswa dan siswi. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Nano mendengar sesuatu di sebuah ruangan. Bunda Rumol yang curiga langsung membuka ruangan.
Terlihat ada Namnong yang membungkuk di bawah Punjan. Bunda Rumol kaget dan langsung memukuli mereka berdua. Pukulannya menyebabkan kepala Punjan berdarah. Kenapa Bunda Rumol sangat melarang hubungan siswa dan siswi? Karena ia trauma. Sahabatnya dulu meninggal akibat aborsi atas kehamilan dengan pacarnya. Kepala sekolah marah. Punjan dan Namnong hanya belajar bersama. Namnong membungkuk karena mengambil penghapusnya yang jatuh. Tindakan Bunda Rumol membuat Punjan mengalami 10 jahitan. Orang tuanya kini menuntut sekolah mereka. Kepala sekolah terpaksa memecat Bunda Rumol. Bunda Rumol sedih dan tak menyangka. Ia membuka aplikasi Cinta Sejati. Obrolannya dengan akun bernama Daffodil membuatnya nyaman, karena ia bisa mencurahkan keluh kesahnya. Kepala sekolah mengadakan upacara perpisahan untuk Bunda Rumol. Bunda Rumol yang sudah lama menjadi guru di sekolah itu memberikan kata-kata bijaknya. Tiba-tiba semua murid mengambil ponsel. Mereka sudah menemukan pasangan cocoknya masing-masing lewat aplikasi Cinta Sejati itu. Seketika semua berlarian mencari pasangannya. Bunda Rumol juga. Ia sudah menemukan kecocokan. Anehnya, pasangan cocoknya adalah Bu Linda. Ternyata akun Daffodil adalah Bu Linda. Kini Bu Linda sadar. Selain ia meneladani Bunda Rumol, ia juga merasa mencintainya. Bunda Rumol kaget. Bagaimana mungkin timbul cinta? Mereka kan wanita. Bu Linda berkata, cinta akan hadir ketika perasaan hangat muncul bersama dengan orang terdekat. Apapun bentuk cinta, bukankah itu tetap cinta? Bu Linda selalu memahami kerja keras Bunda Rumol. Ia selalu ada jika Bunda Rumol membutuhkan. Akhirnya Bunda Rumol sadar dan mereka pun berciuman. Sumpah aneh banget. Kisah cinta yang abnormal banget ini. Ending yang paling aneh pokoknya. Di akhir episode, Nano juga menemukan kecocokan dengan seorang siswi misterius. Wah, siapa sih ini? Partner atau musuhnya Nano?